Di sini. Silakan yang dari batas rombongan juga naik. Oh iya, makanya 2 kali. Tapi satu berapa piring gitu ya. Iya. Nah, ya, kemarin ya, terabas terus saya. Sementara ini enggak, karena saya kan setiap hari paling enggak setiap hari. Biasanya titip paling Mbak aja. Iya. Iya. Saya kalau terapkan yang apa gitu ada jalan sekali dulu kan dari tapi yang pasti memang di dekat waktu itu kan nggak jadi ya kalau di sini belum banyak kalau kita baca data kemarin
Jadi ya, tapi yang melakukan itu biasanya kalau raja itu dikasih sedangkan di di Bandung itu apinya seperti tempat Bandung itu nama kerjaan nama seorang Bandung, jadi beliau atas saya Bandung dengan seseorang bernama Bandung. Dan itu seseorang cowok mati ya. Mungkin ini karena di tulisan dalam kan skripsinya kan selama ini kan dan itu silakan aja. Kan asumsi dari konversasi peserta kurang 2 orang, kita akan mulai apel pagi dulu ya. Baik. Sambil menunggu satu peserta baru akhir. Sebelumnya kita akan sampaikan bahwa nanti para peserta akan dibagi 3 kelompok yang masing-masing kelompok akan dipandu oleh LO teman-teman yang ada di sini. Jadi nanti dengan gampangnya adalah grup 1, grup 2, dan grup 3 langsung sudah terbentuk kelompok. Oke, teman-teman, nanti ada 3 fasilitator yang akan membantu teman-teman dalam pelatihan siang hari ini. Semakin pelatihan ini semakin cepat teman-teman praktek, kita akan pulang lebih awal karena nanti ada sholat Jumat dan kayaknya sebelum hujan kita sudah harus pulang. Baik, jangan dulu ya, jangan dulu. Siap, dan setengah tangan, kencang kanan, dan tegak, dan berhitung. Pagi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta pelatihan wisata. Kami mohon maaf karena adanya peserta yang tinggi. Maka Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan kegiatan-kegiatan lainnya harus tepat waktu. Karena apa? Kasihan yang peserta datang duluan menunggu jenengan. Nah, kita baru laksanakan di jam berapa ini Mas Pandi? Jam 8. Jadi waktu kita hilang 1 jam. Nah, untuk hilangnya waktu 1 jam ini, monggo nanti kita manfaatkan sebaik mungkin kegiatan ini sehingga dapat bermanfaat.
Bapak Ibu saya mengucapkan selamat ya, karena Bapak Ibu terpilih menjadi peserta pelatihan komando museum, karena kami sudah untuk pendaftaran di medsos itu jumlahnya 150 ya Mas Pak daftar, dan kami karena keterbatasan anggaran peserta hanya 45. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini melalui kurasi dari kami yang berat untuk mengikuti. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini bisa melindungi dan melestarikan baik itu barang-barang ataupun tumbuhan juga bisa, atau juga kuliner juga gastronomi yang memang memiliki ciri khas dari suatu daerah dan itu memiliki nilai budaya. Terima kasih. Oke, lagi mau nambahkan? Mau nambahkan yang nambahkan sudah dapat ya. Yang mau nambahkan? Tidak ada ya, karena yang sudah menjawab yang ini Bisa masuk. Selanjutnya ada beberapa makanan khas Salatiga. Nah, makanan yang menjadi khas Salatiga yang paling populer. Sambil tumpah terus dengan gepok. Oke, silakan bisa masuk. Salatiga itu kan punya nama julukan nih. Julukan kota Salatiga. Kemarin di materi sudah dijelaskan. Ayo. Pas, silakan. Oke. Ini pertanyaannya nggak hanya seputar tentang budaya ya. Ada berapa kecamatan di Salatiga? Aduh. Selanjutnya, siapa nama dari wali kota Salatiga? Robi siapa? Oke, silahkan bisa masuk. Oke, selanjutnya ada kemarin ini muncul di materi kita di Kaloka. Minuman khas Salatiga. Oke, silahkan bisa masuk, Mas. Oke. Terus sumber yang dijadikan sebagai asal-usul kota Salatiga. Aduh, ini kemarin muncul tuh. Oke, silakan. nama pasar terbesar yang ada di Salatiga. Betul, Ibu. Sumber yang dijadikan sebagai asal-usul kota Salatiga. Ya. Betul. Nama dari alun-alun kota Salatiga. Bisa berdiskusi bersama tentang prasasti Punggungan. Jadi di sini nama saya Suroton, teman-teman semua. Saya di sini sebagai juru pelihara di Museum Salatiga yang hari ini juga mengikuti kegiatan untuk pelatihan sebagai pemandu museum. Nah, seperti yang kita ketahui di kota Salatiga ini, Museum Salatiga ini sebenarnya sudah berdiri mungkin hampir sekitar 3 tahun ya, dari 2022, di mana ketika itu salah satu hal yang menjadi dasar kami adalah adanya kebutuhan tempat untuk penyelamatan, di mana ketika itu di sebelum tahun 2017 ya, lokasi ini dulunya menjadi tanggung jawab dari Badan Pelestarian Cagar Budaya, di mana ketika itu Halo, jumpa lagi dengan saya Rini di sini. Sekarang saya berada di Museum Salatiga. Saya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak salah lagi. Lanjut aja. Oke, saya mengajak teman-teman untuk bisa hadir ke Museum Salatiga untuk mempelajari banyak hal yang kita tidak tahu dari zaman purbakala hingga saat ini. Motivasi saya mengikuti tuh kan Mas lagi Mas sorry. Oke. Susu ya Mas. Oke, aman. Oke, ulangi ya. Keren banget padahal suaranya enak loh. Suaranya
Oh gitu ya. Mas, dicatat Mas Panji katanya enak Mas. Oke, halo, jumpa lagi dengan saya Rini di sini. Sekarang saya berada di Museum Salatiga. Saya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Motivasi saya mengikuti acara ini adalah saya sangat mencintai kebudayaan Indonesia dan saya ingin melestarikan kebudayaan Indonesia sampai ke anak cucu yang akan datang. Mari teman-teman semua yang berada di Salatiga maupun di luar Salatiga, ayo datang ke Museum Salatiga untuk bisa melestarikan dan melihat banyak hal yang kita tidak pernah tahu dan mengenal lebih dekat dengan Salatiga. Tepuk tangan dong. Coretkan dengan media canting yang tekniknya adalah garis-garis dan titik-titik. Maka produk budaya tersebut dinamakan batik. Batik itu ada banyak jenisnya dan banyak asalnya, Bapak Ibu. Ada teori yang mengatakan batik itu awalnya dari pesisir, ada yang dari Lasem, dari Cirebon, dari Pekalongan. Kira-kira yang warnanya terlalu warna-warni begini, warnanya bukan sogan-sogan dasar coklat dan putih, itu merupakan batik-batik pesisiran biasanya. Sedangkan warna dasar coklat, warna dasar krem, hitam dan sebagainya itu disebut sebagai warna sogan. Sogan itu dipakai di dua pusat kerajaan Nusantara, Surakarta, Kasunanan Surakarta Diningrat dan Kasunanan Surakarta Diningrat dan Kasultanan Ngayog Jawa Diningrat. Babonnya itu dari Mataram. Contoh batik Mataram, misalnya ini motif batik parang. Coba tunjuk tangan siapa yang pakai parang. Siapa di Sinjangnya yang ada parang? Ada parang, parang. Sebetulnya secara tradisional jenengan sama sekali tidak berhak menggunakan parang. Itu perlu diketahui. Tapi itu kalau di dalam keraton, bahwa parang hanya boleh dipakai oleh para bangsawan tertinggi. Hanya raja, permaisuri dan garwa dalam, garwa ampil dan sebagainya, dan para putra sampai dengan keturunan terbatas, biasanya sampai wayah Cangkeh dan sebagainya, itu boleh pakai parang. Semakin jauh stratanya dari raja, semakin kecil ukuran parangnya. Parang ini muncul pada masa awal Mataram Islam. Folklornya, ceritanya, motif parang ini muncul dari penggambaran Panembahan Senopati ketika bertapa di Batu Karang untuk bertemu Kanjeng Ratu itu. Itu parang. Maknanya adalah simbol kekokohan, keteguhan, hati, keseriusan, kesungguhan untuk mencapai sesuatu. Maka sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang raja dalam dia memimpin kerajaannya. Jadi atas maksud-maksud tertentu, atas doa-doa tertentu. Jadi setiap motif itu bukan sekedar satu kain yang bercorak indah, berwarna indah, ada motifnya macam-macam, itu bukan tanpa arti. Jadi pun batik itu dalam pemakaiannya ada kondisi waktu tertentu. Misalnya, motif ini kira-kira boleh tidak dipakai setiap hari? Boleh-boleh saja. Tapi khususnya, namanya batik apa sih yang baik? Teruntung. Artinya apa, Mas? Boleh dipakai untuk apa, Mas? Biasanya dipakai buat Bapak Ibu ngantin gitu nih. Batik motif teruntun ini muncul pada masa PB3, Sinuwun Pakubono ketiga, oleh Permaisuri Dalem. Muncul motif teruntung dari kata tumaruntung. Harapan semoga diberikan kebahagiaan yang senantiasa tumbuh seperti bunga-bunga kecil yang bermunculan di taman yang luas. Ini makna motif teruntung. Itu makanya orang tua pengantin mengenakan teruntung, merupakan doa kepada putranya supaya memiliki keluarga yang diberikan kebahagiaan, keberkahan yang berlimpah, senantiasa bersemi. Teruntung itu artinya semi. Jadi motifnya seperti
gula kecil yang mekar, simbol sesuatu yang semi. Kemudian ada motif kawung. Kawung ini termasuk kepada motif tua. Tadi saya sebutkan kawung yang mirip dengan merupakan stilisasi. Kalau sekarang kita mengatakan kolang kaling gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kawung sebenarnya adalah stilisasi daripada bentuk daun teratai, menyimbolkan kesucian hati. Maka kawung ini termasuk kepada motif batik alisai. Kalau di Keraton Kasultanan Yogyakarta, kawung masih hanya boleh dipakai oleh para bangsawan, biasanya kelas patih dalam itu pakainya kawung. Barang itu ngarso dalam raja dan sebagainya, teroweh dan sebagainya. Itu kawung. Kemudian perlu dipahami bahwa dalam memakai itu kita tidak boleh sembarangan. Misalnya motif parang, miringnya itu harus benar. Enggak maju mas. Ini contoh posisi yang benar bahwa parang itu identik dengan lereng. Lereng itu motif yang miring-miring. Kemiringan lereng dari motif batik itu harus dari kanan ke kiri. Ini harus benar karena banyak misal penjahit batik yang keliru memposisikan miringnya terbalik, tidak boleh. Bahkan pernah banyak sebetulnya momen pejabat-pejabat kita itu menggunakan motif batik parang itu terbalik, ngisi-ngisi gitu. Itu penting mas mbak sekalian bahwa pemandu museum harus bisa mencontohkan mengenakan kain Mastra Nusantara dengan baik dan benar dan dengan tepat gitu. Kemudian misalnya mencontohkan makna-makna motif batik, walaupun ada sangat banyak yang mungkin saya bisa terangkan panjang. Ini batik Jogja. Batik Jogja dikenal dengan latarnya beledak. Beledak ini Jogja. Walaupun Solo juga ada beledak, tapi berbeda. Beledak itu warna putih, dasar putih disebut beledak. Kalau yang cerdas disebut sogan. Sogan Jogja itu warnanya seperti lebih merah bata. Sedangkan sogan Solo itu seperti ini, coklat tanah. Itu bedanya. Ini namanya motif keong ranteng. Maknanya apa? Di dalamnya ada tutup. Ini sebenarnya adalah simbol embrio, simbol perjalanan kehidupan kita dari awal, dari posisi yang masih sangat suci dalam embrio. Ranteng adalah seperti rantai gitu ya, dirangkai, simbol perjalanan kehidupan. Rantai itu akan muter, simbol sangkan paraning dumadi, bahwa ada awal, ada akhir. Tapi akhir itu harusnya kembali kepada awal, kembali kepada sang pencipta. Ini melambangkan hal tersebut. Kita harus mengerti awal dan akhir kita. Jangan sampai kita mati temang sang ning matu, temang sang ning wit, temang sang ning reco. Bisa terjadi mungkin. Ini mengingatkan kita supaya kita menjalani kehidupan sesuai rules, sesuai dharma hidup kita. Kita harus bisa menyelesaikan dharma hidup kita sampai dengan kita dapat betul-betul mempertanggungjawabkan kehidupan kita secara sempurna dan kita akan kembali secara sempurna kepada Sang Pencipta.
juga nggak paham ini dari Cukrawala itu. Tapi di sini dijelaskan bahwa Cukrawala itu atau Jumat Tengah Hari. Nah kalau kita nyebutnya ya Jumat Tengah Hari. Saya ada satu pertanyaan. Kira-kira ini ketika itu pada Jumat Tengah Hari ini yang membuat ini kan otomatis laki-laki semua. Jumatan ya? Habis Jumatan. Kira-kira Jumatan enggak? Karena pada saat itu mereka pasti siwa. Bupati, camat, dan sebagainya boleh pakai jalan. Jalan Ujung Madu kita harus dapat bertutur kata yang baik, manis, madu, yang bisa membawa kesenangan, kebaikan bagi orang lain, membawa kemanfaatan bagi orang lain. Orang banjur jalan Ujung Madu kita harus berkata-kata yang indah, banjur lamis tidak, tapi betul-betul madu yang bermanfaat. Madu kuwi ya manis, ya enak, tapi betul-betul manfaat membawa kesehatan kan itu. Maka namanya jalan Ujung Madu. Macam-macam nanti ada tilam ubeh. Tilam ubeh itu tilam itu adalah tempat tidur. Ubeh itu seperti palem. Maka tilam ubeh itu maknanya alas untuk lemek tidur. Maknanya apa? Harapan semoga kita diberikan keharmonisan rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Bicara memaknai keris dan badai itu sebetulnya sama. Ditilik dari segi bahasa. Penggunaan kata-kata yang digunakan untuk menamai motif tersebut, bentuk keris tersebut dari kata-katanya. Maka saya ngambil jurusan linguistik, ilmu bahasa di sastra Jawa. Kajian saya seputar makna-makna seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan soal keris. Monggo terakhir kalau ada pertanyaan, mana mungkin di tempat lain ada sudah selesai. Monggo. Saya mau tanya sih Mas, kalau kita lihat di buku-buku apa yang di tradisi itu kan, kalau keris kan taruhnya di belakang. Saya contohkan. Itu kenapa ya Mas? Maksudnya orang Jawa itu orang yang sama sekali tidak mau berterus terang. Gitu. Jadi ada yang usir kok ngomong selak rabetan ngono iki. Kok usir apa ngomong kok semoni gitu. Tidak, toh. Itu watak-watak dasar orang Jawa. Dia sangat mencintai kedamaian. Kenapa? Keris itu kan benda tajam. Walaupun ini bukan senjata ya. Saya menolak bahwa keris dikatakan sebagai senjata. Terlalu luhur ini sebagai senjata. Ditaruh di belakang. Caranya seperti ini. Dan saya juga pakai stagen sabuk lontrong efek timang. Jadi bisa senjata. Disebut di wangking. Di wangking itu panggone ono wingking. Maka kejayaan kita, kekuatan kita itu jangan ditunjukkan di depan, tapi kita simpan dalam diri kita sendiri, kita simpan di belakang. Gitu. Yang kita tunjukkan kepada halayak umum itu sifat kelembutan kita, kasih sayang kita. Jangan menunjukkan senjata di depan. Karena kalau di depan itu di Jawa ada namanya di sikap ngarep sifat kepan ngajeng itu hanya para ulama yang boleh memakai seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lain? kalau zaman dulu Kita bisa temukan di Luwu, Sulawesi Selatan. Maka dulu ada catatan di masa Mojopahit bahwa Mojopahit mengimpor pasir besi dari Luwu, Sulawesi Selatan dijadikan alat tukar, ditukar dengan komoditi dari sana. Di sana kita ngambil pasir besi dengan nikel untuk dijadikan bahan pamor, keris. Itu cara kita untuk mendapatkan bahan logam. Kemudian meteorit, kita tahu meteorit banyak jatuh di bumi, itu yang kita ambil untuk dibuat bahan pamor, bahan putih tadi. Tidak, saya pernah tidak untuk buat keris dari meteorit pernah. Berapa bulan lalu saya pernah buat keris lot 3 di Pucuk, pamornya meteorit Kinatah emas 24 karat. Itu kemarin saya bikin rumah. Apa pengetahuan sekilas saja. Ada banyak jenisnya. Kita tahu ada Pulau Sani, Manangkang, Balitung, Matambal, Usi Kenomo dan sebagainya.
Dan setiap besi tersebut ada ciri khasnya, warnanya kebiruan, dentingannya seperti apa, warnanya kehijauan, warnanya hitam legam, dentingannya panjang pendek, macam-macam. Dan ada luahnya masing-masing. Jadi ada besi yang cocok untuk sekian, ada besi yang cocok untuk pembawaan, ada besi yang cocok untuk kapelakinan. Sulawesi Selatan. Kita juga bisa ditemukan di pinggiran Bengawan Solo. Kita juga bisa temukan di letusan Gunung Merapi, itu ada ininya sedikit-sedikit. Jadinya agak samar teman. Tapi akan lebih banyak itu kalau ilmu Sulawesi Selatan. Makanya sekarang jadi pabrik nikel. Terus ada juga pamor meteorit. Ya kan? Pamor meteorit itu kandungan meteorit sama Fe dan Ni. Jadi sama sebetulnya. Tapi spesial karena dia jatuh dari angkasa turun ke bumi. Saya pernah tidak membuat kris dari meteorit, pernah. Cara mendapat meteorit? Beli. Masa nunggu bos? Mau dari langit loh. Kan ada meteorit hunter. Mereka sudah mengumpulkan meteorit itu dari lama. Oh, meteorit hunter. Mereka mengumpulkan dan itu diperjualbelikan secara online dan bebas. Oh. Dan belinya itu per gram. Mahal sekali. Berapa mas? Macam-macam harganya, ada yang 1 gram 150. Emas. Jadi bukan yang dipangkal dengan Bangka Belitung yang meteor yang wisata bukan. Itu tidak ada kandungannya ini ya. Malah nggak ada kandungan. Kemudian menjadi filosofi ibu bumi Bopo Akoso. Bopo Akoso itu meteorit, ibu bumi besi. Kan gitu. Walaupun tidak selalu dari meteorit, tapi filosofinya itu. Ibu bumi Bopo Akoso adalah simbol menyatunya sifat maskulin dan feminin. Itu filosofi Hindu-Buddha. Dilambangkan dengan lingga dan yoni. Maka di setiap candi-candi ada lingga dan yoni dan sebagainya. Itu juga terpatri dalam pemaknaan kris dalam pamor tadi. Besi angkasa menyatu dengan besi bumi. Kapan secara filosofis kapan Bopo Akoso bertemu dengan ibu bumi ketika hujan? Ketika hujan dari angkasa turun ke bumi, semi muncul tumbuhan-tumbuhan. Bisa dimakan hewan, bisa kita makan, hewannya juga bisa kita makan. Begitu. Ada air sebagai sumber kehidupan. Itu kenapa ibu bumi Bopo Akoso adalah simbol kehidupan, simbol kesuburan. Sama ini jelas, ini simbol vagina, gitu? Ini simbol lingga, palus. Jika menyatu menjadi sesuatu yang hidup, jadi kehidupan baru menjadi putra. Maka kris jadi dikatakan sebagai benda yang hidup. Sama curiga itu bahasa kromonya kris. Manjing marongko, manjing itu masuk, marongko adalah sarungnya. Parongko manjing curiga manunggaling kawula kelawan Gusti. Filosofi muncul ketika sudah masa Islam. Gantinya lingga dan yoni tadi, tapi sama maknanya, adalah simbol kehidupan. Juga simbol menyatunya aspek maskulin dan feminin. Kemudian dimaknai juga Gusti itu pimpinan, kawula itu rakyat jelata. Itu apa, alat politik kan? Gitu kan? Kemudian ini dari lapisan, ini kelapisnya, ini kan beratnya minimal 2,5 kilo. Nanti dilapis-lapis, dilipat-lipat, dipicer, ditempa, dibakar, itu sampai dengan susut sekitar 300 gram. Jadi kira-kira lebih banyak yang terbuang. Jadi kalau jadi besi-besinya bagus atau tidak? Bagus. Inti besi. Disebut di Jawa sarining besi. Dari segini, ini pun sudah saya kecilkan. Ini hanya model. Biasanya lebih besar. Terima kasih sebelumnya atas waktunya diberi kesempatan menyampaikan rasa bahagia kami, rasa bersyukur kami, rasa berterima kasih yang luar biasa kepada Dinas Budaya dan Pariwisata Salatiga yang telah mengadakan pelatihan 2 hari ini tanggal 18 dan 19 September 2025. Dari hasil pelatihan ini kami merasa menambah
ilmu, menambah pengetahuan tentang sejarah, tentang cagar budaya Salatiga. Untuk kesannya, saya menyampaikan rasa bangga kepada teman-teman semua yang telah ikut serta pelatihan ini, sehingga bisa menambah ilmu. Dan saran masukan saya, semoga akan ada lagi pelatihan ini agar bisa menambah lebih banyak pengetahuan yang kita dapat. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya pelatihan pemandu museum. Luar biasa, kami barusan menyelesaikan pelatihan pemandu museum di Museum Salatiga, Pak Raji. Apa yang bisa panjenengan dapatkan dari acara ini, Mas? Banyak sekali ya. Jadi kita tadi dapat berbagai macam ilmu baru yang mungkin selama ini hanya kita dengar-dengar dari luar. Ternyata di sini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Selain ilmu dan wawasan baru, tentunya ada benda-benda peninggalan cagar budaya yang koleksinya sangat luar biasa juga di sini. Terus harapan ke depan apa dari Mas Wahyu? Harapan ke depan tentunya kami sebagai insan pemerhati sejarah dan budaya sangat berharap tentunya museum ini semakin lengkap koleksinya, semakin diperbaiki fasilitasnya untuk keamanan yang tentunya akan menjadi aset yang luar biasa bagi Kota Salatiga. Ya, harapan Anda kepada para pemirsa di YouTube. Datang ke Museum Salatiga, saksikan, ini adalah banyak sekali peninggalan sejarah yang bercerita tentang masa lalu Kota Salatiga. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama Pak Raji. Luar biasa, saya kira 2 hari masih kurang cukup ini ya, seharusnya diadakan pelatihan lagi 1 minggu mungkin ya. Karena apa? Sebelumnya saya seorang tour leader yang mana saya biasanya bekerjanya overland, tapi karena saya mengikuti pelatihan ini di Museum Salatiga, saya lebih tertarik ke sejarah. Saya ingin mendalami sejarah, makna yang saya dapatkan jadi rasa cinta tanah air itu lebih, yang dimana saya akan lebih mengenal budaya di Salatiga tentunya, sejarah Salatiga tentunya, lebih banyak tahu karena adanya 2 hari ini. Apalagi bisa langsung berkunjung ke sini, melihat secara langsung dan dijelaskan secara langsung dengan narasumber yang just. Ya. Harapan panjenengan setelah mengikuti pelatihan ini? Harapannya saya ingin juga mengajak ya, seharusnya mengajak dan harapan untuk masyarakat Salatiga tentunya, dan mudah-mudi ya generasi sekarang untuk lebih mencintai tanah air, mencintai budaya kita dengan apa? Mengunjungi museum terdekat dulu. Nggak usah study tour jauh, yang dekat dulu kita kunjungi, kita belajar bareng kayak gitu aja. Ya, oke, terima kasih. Sudah cukup? Pendapat Anda tentang acara selama 2 hari ini? Menurut aku asik banget karena kita bisa belajar tentang banyak hal kayak prasasti Pempungan, terus tulisan-tulisan dalam situ. Kan awalnya kita juga nggak tahu kalau misalnya itu Sanskerta. Jadi beneran banyak banget ilmu yang kita dapetin dari sini. Ya. Terus ini Mbak siapa? Aku Nina. Mbak Nina, apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran selama 2 hari ini? Banyak dapat ilmu, terus tentang itu juga tentang si batu atau si prasasti Pelumpungan, juga tahu itu bahasa Sanskerta dan lain sebagainya. Ya itu sih paling sama kayak dia. Terus harapan Anda ke depan apa? Harapannya Setelah mengikuti pelatihan ini punya harapan apa? Kan kita di sekolah ini jadi duta museum. Jadi semoga dengan ilmu-ilmu yang udah dikasih kita juga jadi bisa nyebarin ilmu juga. Biar semakin banyak orang tahu tentang Salatiga keren juga. gitu. Oke, pesan-pesan Anda kepada pelajar di Salatiga dan sekitarnya? Semangat aja sih. Semangat, dan kalian juga harus tahu sama budaya-budaya kalian di desa Salatiga ini. Itu keren banget ya. Stilisasi dari daun teratai. Maka motif kawung adalah simbol kesucian hati. Maka kawung sampai dengan saat ini merupakan motif batik Awisan.
Awis itu dari tembung larang, larangan bukan larangan. Di keraton Jogja terutama ini hanya boleh dipakai oleh para bangsawan kelas tinggi. Spesifiknya ini adalah simbol pakaian tapi Putra Wayah Gelem juga ini kalung motif Jogja. Solo juga ada. Solo aturannya berbeda. Solo itu boleh untuk di dalam kelas bawah. Kalau di Jogja kelas tinggi, di Solo di bawah. Selalu di Jogja dan Solo seperti itu. Saling menyek dengan kebudayaan masing-masing. Itu fakta sejarahnya persisi. Tidak perlu kita anggap itu konflik. Itu keragaman budaya saja. Kemudian ini apa 13? Ini namanya batik batik. Ini juga larang. Ini juga larang. Parang ini salah satu batik batik yang populer di masa Mataram sekarang. Sekarang itu juga masih masa Mataram, yaitu Kasunanan, Surakarta Barat dan Kasultanan menuju Surakarta Barat. Parang muncul ketika diilhami dari kisah Panembahan Senopati ketika bertapa semedi di atas batu karang di pantai selatan ketika menunggu kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Parang merupakan simbol. Maknanya adalah harapan atas keteguhan, kekuatan, keperkasaan jiwa dan raga seorang pemimpin supaya dalam perjalanan sosok tersebut, individu tersebut memimpin rakyatnya diberikan kekuatan lahir batin, keteguhan hati. Maka tidak sembarangan orang boleh memakai batik motif parang. Ini lebih awisan daripada kalung. Ini hanya boleh raja dan putra wayang. Setelah ini tidak boleh. Halo teman-teman, saya Faisal, Mahkota Salatiga tahun 2024 sampai sekarang. Hari ini saya berada di pelatihan pemandu museum sejarah dan cagar budaya yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Ini masuk ke hari kedua, kita berada di Museum Salatiga. Kita di sini dipandu untuk bagaimana mengenalkan prasasti Plumpungan, yang dimana prasasti tersebut menjadi cikal bakal terjadinya Kota Salatiga, dan juga terdapat banyak monumen dan juga peninggalan sejarah yang ada di Museum Salatiga. Pelatihan ini sangat menarik dan sangat membantu untuk para warga di Kota Salatiga bisa mengenalkan sejarah dan budaya yang ada di Kota Salatiga ke turis asing ataupun ke orang-orang yang ada di kabupaten kota yang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita lestarikan budaya dan sejarah yang ada di Kota Salatiga. Salam budaya, lestari. Dari mana ini? Kebetulan saya Siska, saya perwakilan atau utusan dari Museum Duver, Dunia Faktor dan Reservoir milik Kementerian Kesehatan. Banyak sekali. Kebetulan karena saya juga pendatang atau bukan orang asli Salatiga, jadi saya mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai sejarah Kota Salatiga, kemudian prasasti. Ternyata di sini kita punya museum yang ada prasastinya yang saya baru tahu setelah mengikuti pelatihan, dan ternyata Salatiga juga punya museum. Semoga kedepannya ada lagi pelatihan seperti ini dan lebih dimasyarakatkan supaya lebih banyak yang tahu dan lebih banyak yang mengikuti, karena pelatihan ini cukup menarik ya untuk saya sendiri sebagai orang yang awam dengan sejarah, tapi pelatihan ini dikemas dengan sangat apik, jadi menarik, nggak membosankan. Masyarakat Salatiga semoga lebih dari kemarin ada penjelasan bahwa ada buku tentang sejarah Salatiga yang ternyata orang Salatiga sendiri tidak membeli atau tidak memiliki gitu, sehingga mungkin masyarakat sini khawatirnya malah tidak tahu tentang sejarah kotanya sendiri. Jadi semoga masyarakat lebih menyenangi untuk datang ke museum supaya lebih mengerti sejarah dan menghargai kotanya sendiri. Penyajinya atau pematerinya cukup bagus.
mereka profesional, jadi mendalami di bidangnya memang. Kemudian mereka menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam seperti saya. Selamat siang, ini adik dari mana ini? SMP 1. SMP 1, dua-duanya SMP 1. Iya. Ikut pelatihan pemandu museum selama 2 hari. Salam museum, museum di hatiku. Salam budaya, lestari budayaku. Yeay. Salam museum, museum di hatiku. Salam budaya, lestari budayaku. Jalan dengan lancar. Kami mohon maaf bila selama kegiatan ada yang kurang berkenan, kata-kata dari panitia atau kegiatan kami mohon dimaafkan. Udah ada alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lama semuanya ini. Pokoknya bilang kurang lama testimoni. Udah ya. Ada lagi dapat ya. Karena untuk kegiatan bisa masih pesan. Kurang lama. Ini benar-benar Mas Panji. Besok sebulan. Nanti jadi bosan. Nanti jadi bosan. Sebulan. Jadi Bapak Ibu nanti nomor HP-nya kancah budaya museum. Jadi nanti kalau ada kegiatan tamu maupun kegiatan lagi bisa didaftarkan di Sekali lagi terima kasih dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Amin. Sugeng Pondok sudah menerima transport? Sudah menerima 2 kali. Penyerahan. Perwakilan dari peserta akan secara simbolis menyerahkan sertifikat dari Ibu Kabit kepada peserta. Silakan untuk Mas Yusuf. Yusuf Borodipumo, fotografer. Dari mana Pak? Ya udah sudah situ posisi. Nah, gitu posisi. 3, 2, 1. Cukup? Aku video. Perwakilan. Bapak Ibu, Oktober nanti kita ada pelatihan lagi, diinformasikan kepada kerabat atau mau ikut lagi silahkan daftar di link lagi. Semoga pelatihan yang berikutnya, karena ini adalah lanjutan dari 2024, harapannya kita kan pengen ke Jogja atau ke Museum Nasional, tetapi karena efisiensi pencoretan anggaran kita bisanya ke Pelumpungan. Tidak apa ya. Oke, untuk narasumber kedua silahkan Mas Warim. Ini narasumbernya jauh dari Belanda. Yang ketiga Mas Petuala. Bapak Ibu izin nanti admin grup akan mengganti nama grup menjadi Komunitas Kancah Budaya Salatiga. Foto-foto peserta dan video ada di Google Drive, akan di-share di grup. Dalam pemanduan museum di Museum Salatiga dan cagar budaya yang ada di Salatiga, sehingga kita bisa saling bersinergi antara dinas, pemerintah kota, dan masyarakat Salatiga. Mau ya? Ya, terima kasih. Dari kami penyelenggara mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan sugeng kundur. Dan kami tutup bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai sekolah. Saya masih kelas 1 sih, Bu. Nah,